Bayangkan sore itu, saat Manda, gadis miskin yang kabur dari pria tua kejam, berlari tanpa arah dengan napas tersengal dan mata basah. Di ujung jalan, suara mesin traktor memecah sepi. Di atasnya, pria berwajah keras namun teduh menatap heran. Tanpa pikir panjang, Manda berlari ke arahnya, memohon pertolongan. Ia tak tahu, pria yang disangkanya petani biasa itu sebenarnya Noki, seorang miliarder yang menyamar mencari arti hidup jauh dari dunia palsu yang dulu ia tinggalkan. Dan inilah kisahnya. Langit sore berwarna jingga pucat ketika seorang gadis bernama Manda berlari dengan napas tersengal. Kakinya menapak tanah berdebu di jalan desa yang sepi. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, wajahnya penuh keringat bercampur air mata. Ia terus berlari tanpa menoleh, seolah bayangan yang mengikutinya bisa menangkap kapan saja. Dari kejauhan, suara seorang pria tua yang tadi hampir menggenggam pergelangan tangannya masih terngiang di telinganya dengan senyum menjijikkan dan janji-janji palsu yang menguakkan. Manda tahu keluarganya telah menjualnya kepada pria kaya berumur demi melunasi utang, tapi ia tidak mau jadi barang tukar. Dengan hati berani namun tubuh lemah, ia kabur malam itu, meninggalkan rumah yang dulu disebutnya tempat berlindung. Nafasnya semakin berat, dada sesak, hingga pandangannya menangkap cahaya jingga yang berpendar di ujung jalan tanah, sebuah traktor tua yang perlahan melaju di tengah ladang. Di atasnya seorang pria tampak tengah memegang kemudi dengan santai, wajahnya tegas, kulitnya legam terbakar matahari, kaos abu-abu lusuh melekat di tubuh berototnya. Suara mesin yang berat membuat Manda semakin yakin, itulah satu-satunya jalan kabur yang tersisa. "Tolong!" teriaknya dengan suara serak. Pria itu yang belakangan ia tahu bernama Noki menoleh cepat, alisnya berkerut melihat gadis berlari ketakutan ke arahnya. Tanpa sempat bertanya, Manda langsung memegang sisi traktor, hampir terjatuh karena lelah. "Tolong aku, mereka mengejarku," ucapnya dengan nada panik. Noki melihat ke belakang, tampak dua sosok lelaki berpakaian hitam berjalan cepat di ujung jalan, seolah mencari seseorang. Ia segera menarik Manda naik ke atas traktor tanpa pikir panjang. "Pegangan," katanya singkat sebelum menginjak pedal gas. Traktor itu meraung keras, mengguncang tanah, lalu melaju menembus jalan ladang yang berliku. Angin sore menerpa wajah mereka, membawa bau lumpur dan rumput kering. Manda memejamkan mata, memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan diri. Noki tetap diam, fokus mengemudi, matanya tajam seperti seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Setelah beberapa menit melaju, suara langkah di kejauhan lenyap. Traktor berhenti di dekat sebuah gubuk bambu tua di tengah sawah. "Kau aman di sini," katanya tanpa menoleh. Manda menatap sekeliling, hanya hamparan padi, suara jangkrik dan gubuk reyot yang tampak seperti tidak pernah dihuni. "Terima kasih," ucapnya pelan, hampir berbisik. Noki hanya mengangguk singkat, lalu turun dari traktor. "Kau bisa istirahat di gubuk itu, aku harus lanjutkan kerja sebentar lagi." Manda masuk ke dalam gubuk, menatap pemandangan sederhana itu dengan campuran syukur dan getir. Ia duduk di atas tumpukan jerami, memegang lututnya, sambil mencoba bernapas tenang. Dari celah dinding bambu, ia melihat sosok Noki bekerja di ladang, tangannya kuat mencangkul, gerakannya tenang dan pasti. Ada sesuatu pada pria itu yang membuatnya terasa berbeda, bukan sekedar petani biasa. Malam tiba dengan cepat, Manda duduk di depan api kecil, sementara Noki datang membawa air dan sepotong roti. "Makanlah," katanya datar. Manda menatapnya ragu, "Aku tidak punya apa-apa untuk membalas." Noki mengangkat bahu, "Aku tidak menolong untuk dibalas." Mereka diam cukup lama, hanya suara jangkrik menemani. Dalam remang cahaya, Manda memperhatikan wajah Noki, meski penampilannya sederhana, ada sesuatu pada cara pria itu menatap api, tenang tapi penuh beban. "Kau tinggal di sini sendirian?" tanya Manda akhirnya. "Ya," jawab Noki singkat. "Kenapa? Aku lebih suka sendiri." "Tidak ada keluarga?" "Ada," ucap Noki pelan, "tapi mereka semua hidup di dunia yang bukan untukku." Manda tidak mengerti, tapi ia merasa kalimat itu menyimpan sesuatu. Hari berganti, Manda mulai membantu Noki di ladang, ia belajar menanam, mencabut rumput, bahkan diajari mengemudikan traktor. Setiap pagi mereka berdua keluar bersama dan setiap sore kembali ke gubuk membawa hasil panen kecil. Hubungan mereka tumbuh tanpa disadari, perlahan tapi dalam. Manda merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tapi rasa penasaran tak bisa ia bendung. Suatu hari ketika Noki pergi sebentar ke desa, Manda melihat sebuah koper hitam tersembunyi di balik tumpukan jerami.
Ia membukanya perlahan, matanya membelalak. Di dalamnya bukan pakaian kotor petani, melainkan jas mahal, jam tangan berlogo eksklusif, dan beberapa dokumen yang tak seharusnya dimiliki oleh orang biasa. Ia bahkan melihat foto Noki di sebuah majalah lama, mengenakan setelan rapi berdiri di depan gedung tinggi dengan judul besar, Noki, pewaris muda yang menghilang tanpa jejak. Jantung Manda berdetak cepat, tangannya gemetar menutup koper itu kembali. Ketika Noki kembali, ia berpura-pura tenang tapi pria itu menatapnya dengan mata tajam. Kau menemukan sesuatu, bukan? Suara Noki terdengar dalam dan berat. Manda terdiam. Kau bukan petani biasa, ucapnya pelan. Noki senyum samar, tidak menyangkal. Aku memang bukan. Aku seorang pemimpin perusahaan besar. Aku meninggalkan semuanya karena lelah hidup dalam dunia yang hanya mengenal uang dan kebohongan. Aku ingin merasakan hidup nyata, bekerja dengan tanganku sendiri. Manda tatap Noki dengan campuran kagum dan tidak percaya. Jadi semua ini penyamaran? Ya, jawab Noki hajutur. Dan kau satu-satunya orang yang tahu. Malam itu, keheningan di antara mereka lebih pekat daripada sebelumnya. Manda tidak tahu harus merasa apa. Ia takut, tapi juga terharu. Pria yang ia kira petani biasa ternyata seseorang yang jauh di atas jangkauannya. Namun sejak hari itu, pandangan Manda terhadap Noki berubah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pria misterius, tapi sebagai manusia yang mencoba menemukan arti hidup di balik kemewahan yang memenjarakan. Perlahan, cinta tumbuh di antara mereka, diam-diam tapi pasti. Noki yang selalu menahan diri, mulai menunjukkan sisi lembutnya, menyuapi Manda saat ia sakit, menutupi tubuhnya dari hujan, bahkan memperbaiki gubuk agar lebih hangat. Tapi kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Suatu sore ketika mereka baru kembali dari ladang, suara mobil hitam terdengar berhenti di pinggir sawah. Dari dalam keluar beberapa pria berpakaian rapi, wajah mereka serius. Salah satunya memanggil, "Tuan Noki, kami sudah menemukan Anda." Manda terpaku sementara Noki menatap mereka dengan tatapan dingin. "Aku sudah bilang jangan cari aku." "Tuan, direksi menunggu. Dewan ingin penjelasan soal kepergian Anda." Manda menatapnya bingung, tapi Noki hanya berkata, "Aku tidak akan kembali. Aku sudah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada kekuasaan." Tatapan mereka beralih ke Manda. Salah satunya berbisik, "Dia alasannya ya." Noki menatapnya tajam, lalu menggenggam tangan Manda erat. "Ya, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya." Mobil-mobil itu pergi, tapi sejak hari itu, Noki tahu penyamarannya sudah berakhir. Dunia yang ia tinggalkan kini menuntutnya kembali. Ia harus memilih antara tanggung jawab besar yang menanti di balik gedung tinggi atau gadis miskin yang membuatnya merasa hidup. Manda tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya lebih kuat. Air mata menetes tanpa suara, sementara angin sawah berhembus lembut membawa aroma tanah dan kesetiaan. Dalam hati, Noki tahu, meski dunia bisa mengambil segalanya darinya, ia tidak akan pernah menyerahkan Manda. Karena di ladang sederhana itu, di atas traktor tua, cinta mereka lahir bukan dari kemewahan, tapi dari luka, keberanian, dan dua jiwa yang sama-sama kabur dari dunia yang kejam. Tamat.